Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya, kerjaan, studinya juga, dan semoga rezekinya lancar-lancar juga. Kembali lagi dengan kita bertiga, tetap ngomongin idol meskipun episode sebelumnya sepertinya ya terlalu panas. Mungkin ya terlalu panas. Kita kembali ke core roots yang sesungguhnya dari idol. Jati diri idol. Jadi kembali lagi di Idol Cafe, tetap bersama Irsya dan Manu di sini. Terima kasih. Kali ini kita ngobrolin masih dengan siapa sih namanya? Akimoto. Akimoto. Ya. Produk Kita Akimoto. balik lagi ke Akimoto Yasushi. band dari Akimoto. Yes. Akinomoto gitu ya. Enggak dong. Oh, bukan ya. Ya. Iya, benar. Betul. Krik. Apa nih? Kita bakal bahas apa lagi nih? Apalagi angka apa lagi nih? Angka apa lagi? Kita akan membahas angka 46 lagi. 46. Berarti 46 ada hubungannya dengan Nogizaka. 46. Oke. Silahkan. Dari saya. Dari- ya. Jadi sesuai judulnya kita akan ngobrolin tentang yang namanya Keakizaka 46. Ini adalah sister group dari Nogizaka. Sakamichi nomor 2 ya. Sakamichi Grup nomor Sakamichi 2. nomor 2. Setelah Nogizaka, mereka pertama debut itu 2016. Dan ya gimana nanti merekanya unik poinnya seperti apa, cerita-cerita seperti apa kita bahas di episode ini. Karena gue kalau band yang ini gue nggak tahu apa-apa. Jadi silakan. Oke. Teman-teman. Ini presenternya nggak kerja emang Night in Tokyo. Terusnya tidur Night in Tokyo emang tua. Sudah malam. Oke. Jadi balik dulu berarti kalau dari aku dulu. Pertama kali ketemu Keakizaka ini itu adalah waktu itu masih zaman-zaman gencar-gencarnya, bukan gencar-gencar ya, masih niat dan masih passionate tentang Nogizaka dulu. Oh. Dan ternyata pas lagi passionate ternyata Akimoto mengeluarkan rival baru. Seperti biasa ya. Seperti biasa. Disuruh berantem aja itu semua. Ya suruh berantem aja semua. Yang penting duit gue banyak gitu. Nah, memang masih belum tahu apa gitu, masih kayak cuman teaser biasa gitu, kayak masih nggak jelas, biasa kayak teaser banget gitu. Nah terus di episode keberapa di Nogizaka Kojichu, aku lupa episode berapa, terus di reveal gitu. Ini sister grup baru namanya Keakizaka gitu kan. Oh, oke. Gitu. Terus abis itu dengan langsung nyanyi single awalnya namanya Silent Majority. Oh, itu udah langsung keluar ya? Langsung keluar Silent Majority. Pas di Kojichu-nya ya? Oh bukan, maksudnya di Kojichu abis, terus ada iklan itu, teaser gitu doang. Teasernya oke. Teaser doang, nggak di Kojichu-nya. Oke. Terus akhirnya setelah berapa minggu kayak baru kayak dikenalin satu-satu gitu, kayak teaser biasa lah musisi gitu. Ini terus akhirnya single Silent Majority itu keluar 2016 ya. Nah, memang ya kebetulan memang masih senang dengan hal-hal idol. Terus denger itu dan kayak sangat-sangat berbeda musiknya dari istilahnya mainstream idol kebanyakan yang bubbly, yang gimana ya, yang ya gitulah, yang sangat-sangat cute gitu. Ini lebih ke apa namanya, bisa dibilang idol emo. Ya maksudnya minoritas tapi pengen menonjol gitu. Bukan pengen menonjol ya, maksudnya minoritas yang harus menonjol gitu. Jadi single pertama itu Silent Majority, terus wow,
bagus banget nih lagunya. Terus ya akhirnya aku awal coba beli dulu deh. Cobanya beli, tolol memang. Tapi ya udah beli Langsung dulu ya? langsung CD single gitu. Itu pertama kali aku ketemu. Sejarahnya bertemu sama Kiyakizaka. Gitu. Kalau Manu? Kalau gue pertama ketemu itu gue waktu itu juga mulai masuk Nogizaka ya, karena kan gue pertama AKB terus tahu Nogizaka. Gue inget banget tuh gue lagi nyetir dari rumah ke kampus. Kalau YouTube kan bisa autoplay ya, jadi gue waktu itu nyalain videonya Nogizaka sambil gue dengerin gitu. Tapi terus setelah beberapa video itu lagunya kok beda, kok feel-nya beda gitu kan. Terus gue lihat, loh ini siapa gitu, Kiyakizaka, apa gue salah pencet gitu kan, apa gimana. Ternyata itulah sister grup barunya dia. Jadi gue baru tahu Kiyakizaka kan ini setelah beberapa bulan dia debut ya, jadi nggak langsung tahu. Dan waktu itu gue suka dari konsepnya tadi kayak Mas Irsa bilang tuh, bener-bener kontras dari idol group yang waktu itu udah existing ya, kayak AKB atau bahkan Nogizaka pun. Dan kalau gue menebak isi pikirannya si Akimoto itu, dia benar-benar pengen bikin kontras antara Nogizaka. Kalau Nogizaka kan konsepnya itu pure, beautiful, anggun gitu ya. Anggun. Ini dibikin itunya benar-benar opposite gitu, benar-benar berlawanan. Dia bikin konsepnya kayak tadi Mas Ir juga bilang, lebih ke idol yang emo atau edgy gitu ya. Kalau gue mikirnya tuh kayak band-band emo kayak My Chemical Romance gitu, tapi dibikin idol. Jadi lirik-liriknya itu benar-benar mengangkat tentang kecemasan muda-mudi Jepang, perasaan mereka ketika mereka di sekolah itu, perasaan cemasnya seperti apa, mungkin agak depresif gitu-gitu. Dan visualnya pun juga mengikuti. Dari visual, lirik, musik dan koreografinya itu mencerminkan itu gitu. Jadi dulu yang biasanya kayak kalau AKB itu yang lebih bubbly, lebih lompat-lompat dan yang colorful, warna-warni. Nogizaka pun mungkin anggun, seperti yang itu, anggun. Bener-bener lebih kayak dance yang anggun. Kalau itu kayak gitu, bahkan kostum pertamanya debutnya mereka yang Silent Majority itu kayak militer. Yang kalau dan warnanya tuh satu warna semua gitu. Yang benar-benar kayak satu pasukan berseragam. Jadi kok tentara mau nari itu kayak nggak halu deh sih. Ini adik-adik lucu ini. Adik-adik lucu. Tetap cantik. Tapi kelihatan mereka itu dari mimik muka ketika mereka nari itu juga itu serius. Ini tuh serius gitu. Dan itu yang bikin gue jadi suka sama mereka, karena ini benar-benar beda lah konsepnya. Kayak SM gitu. Sama YG gitu ya. Kontras banget gitu. Aku nggak terlalu tahu K-pop. Iya, oke. Coba. Ya kalau K-pop mungkin gitulah ya. Kayak gitulah ya. Mungkin yang lebih edgy gitu. Ya satunya lebih edgy, satunya lebih. Cuman itu beda agensi, tapi ini satu kreator. Gitu. Idenya nggak hilang-hilang ya dia ya, gila. Ya, mungkin memang. Ya itulah. Dapat inspirasinya bagus banget mereka. Iya. Tahun ini. 2016 berarti sampai sekarang? Sekarang sudah bubar. Maksudnya bukan bubar ya. Ganti nama. Ganti nama. Mereka tuh aktif dari 2016 sampai 2020. Sebagai Kiyakizaka. Nah 2020 ke atas mereka ganti nama jadi Sakurazaka. Membernya sama. Yang tersisa dari 2020 itu rebranding jadi Sakurazaka. Apakah ganti label? Enggak ada. Masih sama. Gitu. Kenapa diganti? Nah ini panjang sebenarnya ceritanya. Oke. Kita mungkin bahasnya per single gitu kali ya. Iya boleh. Oke ya. Kalau sebenarnya kalau dari single pertama itu kan memang masih baru debut gitu dan mereka menunjukkan kemiliteran mereka dalam bernari. Terus dan dengan lirik-lirik yang istilahnya rebel ya. Kayak rebel gitu. Dan itu yang ngehook pertama, dan memang sangat ini di Jepang pun kayak wow, ini banget digemari juga gitu. Ya biasa kalau 46 tuh kan bahkan yang fans cewek pun juga wah bisa jadi baru fantasi mereka nih. Juga gitu kan. Panutan lagi gitu gitu. Nah, itu yang pertama dan setelah single kedua ya. Mungkin kita masuk yang Silent Majority-nya agak detail lagi.
kalau Keyakizaka ini dia salah satu yang membawa mereka bisa membawa konsep itu yang kita udah bilang itu adalah senternya. Oh iya betul. Senternya itu namanya Iya, Hirate Yurina. betul. Dia itu sampai 2020 itu center terus ya. Singlenya center terus ya. Sampai habis Nggak ada yang gantiin. Nggak ada yang gantiin dia. Dia selalu center terus. Dan pembawaan dia, mimik mukanya dia, tariannya dia. Betul. Itu benar-benar membawa tadi kesan edgy sampai kesan edgy dan imonya. kesan imonya tuh berasa dapet. banget. Dan kalau kita ngomongin silent majority, konsepnya itu benar-benar dari kita ini tuh terangkat dari lumpur. Yes. Dari video klipnya itu mereka syuting di namanya Shibuya-gawa. Jadi kalau kita ke daerah Shibuya itu ada sebenarnya itu bukan sungai tapi lebih kayak got yang gede. Got yang gede. Got yang gede Ya, itu gorong-gorong. gorong-gorong yang gede, dan itu kalau lagi nggak hujan memang agak kering ya. Dan mereka nge-shoot videonya di situ. Jadi benar-benar kita rising dari bawah Dari gitu. bawah lumpur. Dan gue lihat di dokumenternya itu juga mereka tuh benar-benar kayak dibikin basah lumpur, dan dia koreografinya itu kan sampai berlutut gitu kan. Itu benar-benar sampai kotor. Kaos kakinya, seragam itu kotor gitu. Jadi benar-benar dibikin ini kita dari bawah, ini kita membawa pesan-pesan kecemasan muda-mudi Jepang gitu. Dan itu tahun itu tuh impactnya gede juga ke masyarakat Jepang itu. Nah itu single pertamanya, dan dari koreografinya itu juga nggak ada cute-cute-nya. No. Nggak ada cute-cute-nya tuh, gerakannya itu punchy yang keras, agresif. Iya. Dan satu yang gue suka juga dari koreonya Keyaki dibanding mungkin idol grup lain, mereka itu koreografinya dibikin untuk membuat formasi yang utilize semua membernya. Nanti kita akan ketemu itu di Fukiwaon yang mereka bikin segitiga tuh. Oh iya. Dan itu gimana ya? Bener-bener unik kalau menurut gua koreografi. Jadi nggak cuma menari bersama, tapi bersama-sama membuat formasi yang kayak barisan gitu ya. Iya, bikin barisan. Rapatkan barisan kayak wah keren. Formasi kayak paskibra gitu ya. Yes. Ya. Pasukan 17, pasukan makanya 8, pasukan semua bajunya tuh bukan kostum tapi uniform. Seragam. Ya, bukan seragam sekolah ya. Ya. Bahkan uniform agak-agak militer gitu ya. Militer. Nah, itu yang membawa itu Hirate Yurina. Jadi kayak dengan dia muka dia, jadi awal-awal dan face-nya dia terus gitu. Maksudnya pas silent majority itu kan fokusnya ke dia kan. Iya. Cocok banget gitu. Wah, langsung kayak dengan muka seriusnya dan banget. Kayak dia bisa membawa ekspresi wajahnya yang serius, yang itu kayak wow, ini cocok banget dan masuk gitu. Ternyata bisa diginiin juga gitu. Mungkin orang masuk juga ini gitu. Gak cuma kawaii doang. Bisa juga ya cewek Jepang agresif gitu. Agresif banget. Yang sangat serius dan keren gitu menurutku. Garang. Ya gitu. Oh, apakah musiknya juga rock gitu atau justru explore-nya banyak sih Pak. Banyak. Oh, iya. Jadi kayak ini silent majority itu kan masih kayak pop aja biasa ya. Ya. Dan ya gitulah, masih pop yang tapi bukan yang pop love gimana gitu, enggak. Nah begitu yang kedua, nah kita masuk yang kedua. Begitu masuk yang kedua, ini single kedua itu Sekai ni wa Aishikanai. Itu istilahnya adalah lebih pop yang meskipun nadanya lembut gitu ya, maksudnya hewa gitu, peaceful gitu kan. Yang Sekai wa Aishikanai. Bajunya putih mereka. Dan kali ini pakai seragam sekolah. Bener-bener. Kali ini pakai seragam sekolah gitu. Nah, meskipun memang pesannya adalah membawa cinta untuk di dunia. Tapi lirik bawaannya adalah dari keburukan-keburukan yang ada itu sebaiknya jangan dilakukan, karena di dunia ini yang dibutuhkan adalah hanya cinta gitu kayak gitu. Ya biasalah. Kayak gitu. Dan itu istilahnya meskipun lagunya agak cinta-cintaan. Ya yang peaceful dan gitu. Muka mereka tetap serius. Oh. Dan yang gue suka juga cintanya itu bukan ke satu orang gitu, ngerti gak sih? Iya. Tapi lebih ke secara As umum, as a whole, secara manusiawi. Ini Secara kayak manusiawi. jadi misi perdamaian gitu ya.
malah gitu anehnya gitu. Feelingnya begitu. Feelingnya begitu. Jadi kayak dari silent majority ingin memberikan pesan untuk peaceful untuk di dunia gitu. Tapi dengan muka yang serius karena itu susah gitu. Susah. Kayak gitu konsepnya. Gitu. Bukan agak beda, emang jauh sih ya. Beda. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau menurutku ya ini karena aku ngeliat dari keseluruhan tuh memang emo dan edgy, tapi mereka mencoba berbagai macam genre musiknya ya. Kayak single yang ini musiknya pop, single yang ini rock, atau yang ada yang jazz juga ada. Itu yang Futari Season bukan yang jazz? Ya nggak, bukan ya? Yang jazz ada 2. Ada 2. Yang single ketiga nanti sama yang kelima kalau nggak salah. Itu agak jazz gitu, kayak gimana gitu. Gitu yang masuk yang ketiga. Yang ketiga yang kayak Futari Season ini sebenarnya masih timnya cinta-cintaan dan ini one on one, tapi kalau menurut gue lebih dewasa ya. Iya. Dari liriknya itu feelingnya ini kayak lebih ya memang love antar dua orang, tapi yang lebih dewasa gitu. Jadi bukan cinta antar remaja, bukan cinta monyet lah. Cinta bertanggung jawab gitu. Karena Futari Season jadi istilahnya musim berdua ya. Futari season Futari. Dance-nya agak lebih anggun, tetap temanya sama kayak Silent Majority mirip ya. Bajunya ya. Seragamnya mirip. Dan tariannya koreografinya lebih anggun. Jadi lebih anggun. Kayak hampir balet kalau menurut gue. Hampir balet. Tapi ya gitu. Jadi konsepnya itu beyond idol gitu nggak sih? Iya, maksudnya ngambil kayak balet, ngambil jazz. Iya, jadi kayak oke lah, gue bisa nih gitu. Iya. Dan itu di single itu kan ada B-side-nya ya. B-side-nya judulnya itu Otonawa Shinji Ratekunai. Iya, Otonawa Shinji Rarenai. Kita nggak bisa percaya kita sama jangan orang percaya sama orang dewasa. Itu yang paling emo menurut gue. Musiknya Keyaki. Itu bener-bener filter kameranya gelap. Terus bajunya bener-bener baju militer hitam gitu. Koreografinya kayak mau perang. Dia bikin barisan, bikin koreografi yang kombinasi yang satu grup gitu kan. Berarti ke orang dewasa. Iya. Lu pembohong lu apa? Lu pembohong, kita nggak bisa percaya. Iya. Itu benar-benar balik lagi ngangkat kecemasannya muda-mudi. Bayangin pokoknya dari di Jepang. Main singlenya adalah jazz. Cinta dan ini B-side-nya itu. Itu gue pertama lihat video klipnya kaget gue. Anjir, idol group bisa bikin begini ya gitu. Dan keren, masuk gitu. Dan lagi-lagi pembawaannya Hirate Yurina. Dan memang karismanya Hirate Yurina lagi-lagi. Luar biasa emang. Keren banget. Pesannya memang garis besarnya itu adalah bukan idol ya, pasukan lah ya. Bisa jadi. Ya nggak tahu ya. Ini mungkin ini aja ya. Secara kita opini aja. Opini kita. Memang kelihatannya seperti itu. Jadi yang kayak dengan komando Hirate dengan pasukannya di belakang. Iya. Gitu. Kita nggak cuman cewek-cewek yang menari bersama dan bersama, tapi kita satu gitu. Kita pasukan. Kalau di Indonesia namanya jiwa korsa gitu. Jiwa korsa. Dan bahkan nama konsernya sendiri biasanya kan Nogizaka tuh kan kayak atau Nogizaka deh kayak namanya Dome Tour, apa tour gitu kan. Kayak Nogizaka punya nama sendiri. Keyaki Kyowakoku namanya. Alias Keyaki Republik. Dan itu benar-benar sangat militer sekali. Gila, itu keren banget. Kayak bawa bendera gitu kan. Panji-panji gede. Iya kayak gitu. Udah kayak perang. Wow. Gila banget ini kayak gitu. Kayak wah bener-bener sangat ini gitu. Tapi kalau di konser memang yang senyum ada ya. Kalau konser lain lagi ya. Ini cuma karena ini konsep aja. Dan memang masuk gitu. Tapi memang konsernya Republik namanya. Dipikirin ya sampai sana ya. Proses kreatifnya gimana tuh ya? Iya maksudnya mikirnya gitu ya kan. Kayak wow. Bener-bener baru gitu. Idol group mau perang gitu, mau berantem. Apakah itu mengganggu popularitas Nogizaka jadi akhirnya? Seperti biasa? Ini dari pandangan ini ya luar, maksudnya yang kulihat ya pas itu kan sebenarnya jatuhnya bukan menutupi ya, kayak nambah satu lagi gitu ya. Maksudnya jadi jatuhnya kan memang ingin melebihi ya. Oke, jadi si Akimoto kesannya gini, ini gue punya satu, beli dong, beli. Nah
sekarang gue punya satu lagi, beli dua-duanya gitu. Iya. Karena konsepnya mereka benar-benar beda. Sangat-sangat kan? beda, Pak. Jadi kayak lu bisa suka dua-duanya. Bukan apple to apple yang misalnya, bagusan ini karena konsep sama kan. Oh ini konsepnya ini. Jadi kayak mau dibandingin, nggak bisa kayaknya gitu. Iya. Terus gue beli dua-duanya deh. Iya. Jago banget ya. Gila memang. Balik lagi ke situ makanya wow. Ya Nogizaka ini gitu ini lagi moodnya ini gitu. Gila banget. Baru kayak iya memang gitu. Ini tapi balik lagi ya. Ini menurutku aja karena yang kulihat jatuhnya karena yang ngerasain tuh beda gitu. Yang kurasain ya begitu. Bukan ninggalin malah jadinya beli dua-duanya ya. Jadi baru. Jadi ngikutin dua-duanya. Gitu. Paket. Bisa gitu ya. Wah gila banget ya. Dan lagi itu kan setelah ada itu kan konsernya itu kan 2019 iya. Nah itu setelah Fukyo berarti. Enggak Futari season 2016 17 18 19 20 iya 2016 17 18 enggak konser dimulai setelah ada Fukyo kalau nggak salah deh. Nah kalau Fukyo ini menurut gue ini masterpiece-nya dia lah. Dan menurut kita berdua itu adalah kalau gimana ya isi gue ngomongnya ya? Idol song bukan idol song jatuhnya. Lagu luar biasa yang dinyanyikan sama idol group. Iya. Menurutku memang kita lihatnya mereka sangat-sangat dari koreografi, konsep lagunya dan di situ Hirate semakin kayak bener-bener itu puncaknya dia tuh. Makin dark banget mukanya. 16 juta. Kayaknya di Spotify. Iya, istilahnya itu adalah kayaknya yang apa ya? Ini kita masuk ke masalah dikit lah. Maksudnya memang karena jadi gini lah. Namanya idol group ya. Biasanya kan para fans itu pengen senternya ganti gitu. Kan gitu. Jadi ini setelah berbagai macam single dan sampai single keempat senternya tetap si Hirate Yurina ini dan ada jadi fansnya kayak Akizaka ini kayak kepecah dua gitu pengen yang ayo dong ganti dong ininya sama yang Hirate ini nggak bisa diganti karena image kayak itu udah Hirate Yurina dengan pasukannya gitu kayak gitu apa namanya Lord Hirate kayak gitu jadi pressure kena ke Hirate-nya terus ditambah dengan lagu baru yang Fukyo Waon itu semakin jadi kayak anjir lah kayak kesel banget gue nih kenapa gue nggak ngapa-ngapain padahal gue emang ngelakuin kerjaan kesenangan gue gitu jadi kayak pressure-nya kerasa kalau dia lagi kena yang depresi dengan yang sesuai dengan lagunya itu gitu masuk jadi, menjiwai lagu berasa itu banget jadinya ke kitanya jadi berasa gitu loh jadi itu yang gimana yang kayak apakah itu direncanakan gitu? Enggak ya. Kayak nggak mungkin sih Pak. Tahu sih. Maksudnya itu secara natural aja soalnya. Karena hal-hal seperti itu kan. Kebetulan aja. Iya kebetulan aja dan momennya pas pembawaan lagu itu yang apa sih ini gue pengen gue hancurin semua gitu kayak gitu. Iya. Damn. Keren banget sih. Kayak apalagi dengan kita generasi emo gini ya. Wah iya. Kena banget Pak. Kena banget Pak. Keren banget supaya. Bahkan lagu itu dinyanyiin live-nya itu agak jarang. Aneh banget. Jadi kayak di konser itu sangat jarang. Sengaja biar penasaran kali. Karena nggak tahu ya mungkin karena apa nggak ngerti tapi waktu itu kalau nggak salah pernah sekali Hirate nyanyi itu kayak mau pingsan. Jadi pas terakhir gitu dia kayak udah mau jatuh gitu. Jadi kayak wow, maksudnya bener-bener gitu. depresif banget gitu. Jadi kayak jarang banget dinyanyiin. Dan akhirnya dinyanyiin lagi pas Hirate-nya mau keluar. Nah, yang menarik ketika Hirate keluar itu bahasanya bukan graduation. Bukan. Pengumumannya bukan graduation. Kalau bukan kita graduation. Idol group kan saya pasti graduate. Ada nuansa militernya nih. Bukan. Dia tuh bener-bener kayak mau cut off, mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri, bukan graduation. Dia bener-bener mau cut off dari Keaki. Cut off dari itu. Jadi maksudnya kan wow. Iya, kesannya jadi pasukan lah ya. Tapi bukan itu maksudnya. Memang bukan graduation Pak. Maksudnya dia sendiri yang memutuskan. Dia sendiri yang memutuskan. Jadi memang
hah? Kitanya bingung karena berarti kan ada apa-apa nih. Ada apa-apa di dalam. Ada konflik nih di sini nih. Karena kok dia tidak pakai kata-kata graduation tapi dia mengundurkan diri gitu. Itu keluar di single ini setelah itu kan ada Kazeni Fukaretemo terus Garasu no Oware. Kalau nggak salah di Ambivalence. Yang terakhir 2019 di Ambivalence 2020 itu yang udah nggak ada dia. 2019 kalau saya pas di Ambivalence itu kayak udahlah cukup gitu, kayak cut off selesai gitu. Iya. Wow, gue bilang itu benar-benar terus berubah. Maksudnya udah nggak, kalau gue pribadi itu udah nggak berasa kayak Aki lagi. Ketika Hirate Yurina udah nggak di situ ya. Karena memang ya konsepnya gitu ya kayaknya ya. Dan kayaknya sejak yang terakhir Ambivalen tuh udah nggak, Keyakinya menurut gue udah nggak terlalu berasa lagi. Konsepnya dari memang masih emo dan masih darknya masih ada. Memang Ambivalen jadi masih Hirate karena masih, tapi masih center juga dia itu sampai terakhir gitu. Sampai terakhir ya. Kalau nggak salah ya, apa double center ya, aku lupa deh. Gitu. Pokoknya ya habis gitu banyak cerita-cerita dan sekarang Keyaki sudah tidak ada lagi gitu. Jadi langsung rumornya kayak gitu. Apa? Maksudnya fansnya langsung bilangnya kayak gitu. Wah, Hirate ada yang akhirnya keluar lu ya, keluar juga ada yang senang. Maksudnya apa nih, idol tuh harusnya yang senyum, yang gitu-gitu. Ada yang bagian gitu. Jadi ini bukan idol ya. Kalau kita kan emang wow, baru lagi kita nih. Menikmati apapun lah gitu ya. Bukan garis keras lah ya. Iya. Harus mengkotakkan kalau idol tuh harus kayak gini. Iya. Terus apa? Ada yang idol tuh nggak gini, idol tuh harus senyum, dan kita tuh kalau ngelihat mereka tuh harus bahagia dan kita merasa bahagia dan kita merasa hiasareru ya, apa sih? Terobati atau apa ya? Bikin tenang gitu. Enggak yang kayak gini. Ada yang malah tambah bikin depresi gitu kan. Ya, ada yang enggak lah, ini kan namanya juga karya atau apa gitu. Ada yang kayak gitu. Kubunya kayak gitu, 2 kubu gitu. Nah, pas akhirnya dia keluar gimana tuh? Pas akhirnya dia keluar, single terakhirnya ini mereka buat adalah kayak lama nggak ngeluarin single dan jarang banget aktivitas apa gitu, jarang banget. Akhirnya mereka memutuskan untuk ganti nama di single terakhir, terus langsung ganti nama. Hiatus dulu ya sebelum ada hiatusnya nggak sih? Hiatus itu membernya doang. Langsung mereka ganti. Gara-gara dia doang tuh ganti nama. Maksudnya kesannya. Kayaknya timingnya juga karena mau COVID kan itu kalau nggak salah 2020 kan. 2000 ya. Ya memang pas sudah COVID. Pas sudah COVID nggak ada aktivitas. Kebetulan pas dus. Dan memang nggak bisa ngapa-ngapain juga kan waktu itu ya. Iya benar-benar. Kan 2019 gitu COVID, dan toh ya mau gimana lagi dengan image yang terbentuk, Hirate sudah keluar dan itu sudah melekat kuat banget. Apalagi ya mau ya gimana udah lagi. Ganti nama aja gitu. Iya, mau dilanjutin dengan ganti itu pun sangat beda begitu rasanya. Memang lagu terakhir memang masih vibe-nya sama lah. Vibe-nya sama. Dan senternya beda gitu. Senternya waktu itu kalau nggak salah Kobayashi namanya. Gitu. Jadi kayak wow. Langsung ganti nama gitu. Oh, jadi gini. Ya udah bener, lebih baik ganti nama aja karena emang udah ini ada yang gitu. Jadi fans itu ada 2 kubu gitu. Gitu. Tapi ya ujung-ujungnya mereka juga suka juga setelah dirubah memang. Kayak gitu. Jadi memang sampai 2020 gitu. Dan lanjut tuh sampai sekarang dengan ganti namanya jadi sekarang Sakurazaka. Yang itu. Ya. Sakurazaka 46. Nah itu yang kayak gitu-gitu. Terus konsepnya masih sama gitu, seragam semua gitu. Konsepnya sekarang sih sudah enggak ya. Sudah biasa agresif dulu gitu. Agresif ada. Tapi lebih banyak kembali ke jalur ortodoks aja lah. Oh ya, idol udah gini aja lah. Iya. Lebih mepet Nogizaka agak ya gitulah, akhirnya jadi ya udah. Nogizaka dan Sakurazaka tuh jadinya apple to apple, dan masih Nogizaka yang megang sekarang juga. Gitu. Dan sampai lupa harus di mention juga karena di Keyakizaka ini itu sejarah terbentuknya sister group ketiga juga dari Keyakizaka. Oh iya. Jadi
Keyakizaka tulisannya kan kanji nih. Akhirnya dibikin grup namanya Hiragana Keyaki. Tulisannya pakai hiragana. Hiragana. Jadi kayak Keyakizaka tapi hiragana. Jadi namanya Hiragana Keyaki. Namanya grupnya awal-awal. Jadi istilahnya memang jatuhnya adalah Keyakizaka tapi punya kalau di AKB itu Kensusei. Kensusei, awalnya Kensusei. Kensusei mah. Salah. Iya. Kenkyusei. Namanya Kenkyusei-nya Keyakizaka gitu. Dan jatuhnya adalah dari Keyakizaka ini lagi banyak masalah dan lain-lain, dan nanti kita bahas itu ada benar-benar, maksudnya bahkan member-membernya pun ada skandal, maksudnya skandal dengan bukan fatal skandal lah ya Bang. Masalah lah banyak, ada beberapa lah gitu. Nah akhirnya yang Kenkyusei ini dia juga punya aktivitas juga gitu, jadi kayak berdampingan. Jadi maksudnya nggak harus ngelihat Keyaki tapi ada Hiragana Keyaki, tapi memang Hiragana Keyaki masih yang ortodoks, jatuhnya ortodoks gitu. Tapi memang membawa lagu-lagunya Keyaki juga gitu. Tapi mereka juga akhirnya ada lagu sendiri dan mereka punya album sendiri juga. Dan sekarang berubah nama juga. Dan sekarang akhirnya setelah Sakurazaka berubah Berubah jadi Sakurazaka. Dan otomatis kan Hiragana Keyaki masa mau jadi Keyaki gitu kan nggak mungkin. Dan harus ganti rubah, akhirnya ganti jadi namanya Hinatazaka gitu, Hinatazaka 46. Jadi sekarang Sakamichi 46 itu Nogizaka, Sakurazaka, Hinatazaka gitu. Hinatazaka itu adalah pecahan. Jadi ternyata kayak popularitasnya itu kayak, jadinya yang aku bilang tadi kubunya ada dua. Jadi Keyaki yang kanji sama yang hiragana. Mereka punya pasarnya masing-masing jatuhnya. Yang suka orthodox idol masuk banyak yang gue nonton hiragana Keyaki aja deh. Itu Sakurazaka. Gue nonton yang kanji aja deh. Jadi kayak gitu dua. Dan ternyata memang ya kalau bagi Akipe mah money. Give him money. Maksudnya sama-sama membawa keuntungan juga gitu. Oh, gitu. Berarti emang patternnya sama ya idol tuh di mana-mana ya. Memang di direct dari Akimoto tapi yang menggerakkan tuh fansnya gitu. Iya, maunya fans. Iya, maksudnya jadi, secara natural aja gitu Pak. Gua rasa si Akipe tuh selalu ngikutin, jangan dia punya alter. Maksudnya? Alter di forum-forum. Siapa tahu ya, siapa tuh ngeliat pasti. Paling nggak karyawannya kan. Kayak live alter di forum-forum yang ngebahas yang memantau obrolan idol. Jadi omon-omon jadi setiap istilahnya setiap pembahasan, setiap topik, setiap konflik itu tuh riding the wave aja gitu. Jadi mungkin ya obrolan kesini konfliknya bukan konfliknya persimpangannya di sini ditumpangin. Ya udah diginin aja. Iya, siapa tahu ya. Karena emang begitu kali ya, karena dan mungkin dia juga bisa lihat, oh ini ternyata salesnya agak menurun atau ini naik gitu kan, jadi tahu nih. Dan nggak cuma dari sales, kayak dari view di YouTube atau di Spotify gitu kan kelihatan kan. Jadi emang kayak beneran nge-feeding ini ya? Ya mungkin ya. Tapi emang nggak masalah juga karena memang pasti research market juga kan dianya juga. Iya, maksudnya bukan trennya kemana nih? Dia tuh beneran passionate banget nge-service gitu. Saking passionate-nya itu obrolan yang berkaitan tentang band itu. Semua hal-hal yang berhubungan itu tuh dinaikin sama dia. Dijadiin jalan buat si ininya sendiri gitu loh, bandnya sendiri. Jadi kan kayak mungkin gitu ya. Iya. Jadi tapi ya kelahirannya keluar sendiri juga, fans bilang kayak memang itu ini nyambungnya ke situ adalah mungkin wah kayaknya harus diginiin ya. Jadi kayak dikasih pressure aja gitu. Jadi pressure terlalu berat gitu. Mungkin ya secara natural dia pergi sendiri, terpecahlah semua itu. Jadi ada cerita kan, ceritanya dinaikin sama si Akipe dengan membuat kayak gitu-gitu gitu. Iya, siapa tahu. Ya kita nggak ada yang tahu. Konspirasinya tapi mungkin kayak gitu. Konspirasinya kayak gitu. Kita nggak ada yang tahu sebenarnya gimana. Tapi yang jelas kita tahu dia keluar karena mengundurkan diri, bukan karena memang graduate pengen gimana. Mengundurkan diri jatuhnya, bukan yang pisah baik-baik dengan manajemen gitu. Dan beberapa kali sebenarnya setelah itu si Hirate-nya juga mencoba masuk lagi ke dunia entertainment di Jepang ya. Dia berapa kali kayak jadi model. Sukses tapi enggak sukses sekarang. Sukses sekarang. Sekarang sukses, Pak. Serius? Iya, justru setelah keluar itu malah makin sukses ya.
dia jadi aktris sekarang. Wow. Kalau pernah nonton Fable nggak? Film Fable? Nggak nonton film Fable deh. Enggak. Fable yang main itu Ini ya orangnya berarti. ya itu dia. Main Fable, film lucu sih. Maksudnya dia aktris. Akhirnya sekarang dia jadi aktris dan talent gitu, dan namanya lumayan naik. Ya mungkin karena memang ada fansnya gitu. Tapi memang nggak tahu namanya sih, masih nggak ada sih sekarang, cuman lagi agak naik, kemarin sih naik, nggak tahu yang sekarang gitu kayak gitu. Jadi keras. Banyak pressure sama dari ya ini opini dan lihat dari luar doang, karena kenapa dia bisa keluar gitu, pasti kan lu ngapain, lu harus begini, ini fans ini maunya tuntutannya gini. banyak. Tapi ya kalau dilihat-lihat ya, kalau sekarang lah misalkan kita melihat selebriti atau aktris yang kita suka, fansnya kan suka ngatur gitu. Ya betul. Jadi satu arah, ya kan, satu arah. Jadi kesannya tuh yang stres itu, ke pressure itu selebritinya doang gitu. Kalau di sini kesannya itu karena di sini maksudnya ada pressure, terus timbul konfliknya tuh membuat stres si ininya juga gitu. Jadi kayak membernya ini juga ya. kayak satu ekosistem yang racun yang buruk, bukan buruk, apa atau ya dibuat ya, atau gimana skenario. Jadi apa yang diinginin dari fansnya sendiri itu tuh kadang-kadang berdampak ke gimana perjalanan mereka gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Ya kayak ya jadi, ya jalannya tergantung dari fansnya. Intrik yang ada di fansnya itu sangat berpengaruh terhadap bukan sangat berpengaruh ya. Ada pengaruhnya jalan karirnya si idol ini. Si idol itu. Memang gitu, dan beberapa juga membernya yang kaget dulu adalah sebelum Hirate keluar udah ada beberapa yang graduate duluan. Iya, dan yang paling terkenal tuh namanya Imaizumi Yui. Betul. Dia itu ya pokoknya high profile pertama yang graduate, dan fansnya banyak gitu. Fansnya banyak banget ya. Juga salah satu yang top 5 lah. Dulu kan ini member yang terkenal ya, kita bahas member terkenal aja ya. Maksudnya selain Hirate Ryuna ada beberapa member yang terkenal, termasuk kaptennya satu, Sugayuka. Oh ya, muncul tadi. Sugayuka. Terus Imaizumi Yui sama Kobayashi Yui. Mereka ini di album Silent Majority, di single Silent Majority mereka nyanyi berdua, Yui Chanzu. Nyanyinya itu kalau nggak salah Shibuya Gawa, kalau nggak salah, pakai gitar berdua. Gitu. Terus sama ada double, jadi nama Yui-nya ada 2 sama double Watanabe Risa sama Rika. Gitu sama siapa lagi, Koike Minami ya. Koike Minami, satu lagi yang terkenal tuh Naga Hamaneru dulu. Dia itu benar ini member pertamanya Hiragana. Jadi gini, ya. Jadi pas lagi dalam jalan dari prosesnya itu, ternyata Akibe pengen bikin satu lagi nih, Kenkyusei. Si Hiragana Keaki. Nah, member pertamanya adalah Naga Hamaneru ini. Gitu. Tapi entah kenapa member lainnya Hiragana itu belum dipilih atau belum diaudisi, jadi cuma dia doang sendiri waktu itu. Dan mereka masih aktivitasnya adalah menyanyi bareng si Kanji kan. Nah, akhirnya yang member Hiragananya masuk di audisi dan masuk. Terus setelah beberapa lama Naga Hamaneru jadi yang member Kanji. Hiragana jalan sendiri karena udah ada itu kayak gitu. Gila, random banget ya. Wah, parah banget sih, Pak. Kayak jelas banget. Ini apa lagi? Tapi ketidakjelasan itulah ya itu yang membuat fansnya juga terikat. Balik lagi tadi kayak yang lu bilang, ini tuh dari fans gitu kan. Nah, fansnya pada suka sama Naga Hamaneru. Jadi akhirnya udah pokoknya munculin aja nih, walaupun beda sendiri, gue munculin dulu deh. Gitu. Banyak. Bahkan yang yang dapat photobook duluan. Oh iya, itu Neru duluan ya? Kalau nggak salah ya, Imaizumi Yui dulu ya. Pokoknya lupa. Salah satu yang pertama. Iya, salah satu yang pertama dapat photobook duluan. Gitu. Iya, gitu ya. Member-member yang terkenal itu deh. Gitu. Balik lagi ke yang Imaizumi Yui itu, nah setelah dia graduate, mereka fans juga kaget. Kok graduate, kenapa ini gitu kan?
ternyata akhirnya ketemu bahwa dia ada masalah gitu. bukan masalah sih, Gimana maksudnya pacaran duluan udah ketahuan Skandal. Iya. sama siapa YouTuber Ada ya. YouTuber Jepang gitu. Bukan yang si itu Hirakin kan? Bukan Hikakin. lupa. Bukan. Dan ternyata ada Akhirnya mereka kasus menikah tuh. dan pada menikah itu ada tindakan-tindakan kekerasan lah ke si DV ke si domestic Imaizumi violence Yui ini. ke Imaizumi gitu. Dan Cerai. proses perceraiannya itu jadi berita ya di Jepang ya. Iya. Proses perceraiannya mereka. Karena memang si laki-lakinya ini sangat menyia-nyiakan gitu loh. Maksudnya sangat binatang enggak sih? Maksudnya ya keterlaluan banget lah. Habis dong berarti dia sama fansnya. Iya, maksudnya karena fansnya juga udah sakit hati karena taunya pacaran dulu. Oh iya juga ya. Jadi kayak ya udah sana, kalau lu dasar ya kata-kata kasar, suka Makan tuh sana gitu. Iya, Kesannya tuh malah karma ya jadinya. iya, gitu. Fans. Wah parah, Fans selalu jahat benar banget. ya kalau Iya, kalau di iya idol jahat ya. banget, mulut jahat. Netizen selalu benar. Padahal kasihan banget karena dipukulin kan ya. Iya. Pukulin sampai berita sampai ya gitulah yang parah lah, kasihan. Padahal baru punya anak dipukulin. Kesannya idol group yang sejuta punya masalah gitu. Dengan sejuta masalah gitu. Ya masalah bertubi-tubi yang Tubi-tubi. ya gitulah dalam Timingnya internal lah, nggak pas. timingnya pas gitu. Iya ngapa dipukulin mending sama gue. Nah, itu dekat dengan kasusnya Hirate tadi, terus habis gitu COVID. Ya udah. Iya gitu. Ya mungkin yang terkenal memang itu, yang skandalnya ini adalah itu gitu. Yang akhirnya bertubi-tubi, terus setelah itu Hirate-nya tiba-tiba keluar. Wow, ya iya, dari Imaizumi. Aduh, loh kok kenapa udah duit? Kan kaget, baru berapa tahun, belum lama gitu kan. Udah duit duluan. Terus setelah udah yang tadi skandal itu dan lain-lain, akhirnya ke Hirate yang tiba-tiba mengundurkan diri tanpa itu. Nah kalau Hirate sih udah kayak, karena udah ada yang haters yang banget, ada yang biasa yang jangan banget gitu, jadi ya yang haters ya udah bro, sudah sepantasnya kau keluar, ngapain kau di sini gitu. Ada yang sedih karena kok keluar sih gitu. Jadi ada kebanyakan dua kubu gitu. Nah albumnya baru 3 juga. Kalau lagu rekomendasi? Fukewan. Kalau gue mulai dari Silent Majority sih. Kalau gua mulai dari situ Ya, mungkin ini deh. Awalnya memang itu dulu. Coba Silent Majority dulu. Habis itu Fukewan mungkin oke. Sekarang dengan nama yang baru apakah se-hype Gue sebelumnya? udah gak ngikutin. Kalau gue Aku gak ngikutin banget. Tapi istilahnya popularitasnya itu biasa aja. Masih oke, tapi biasa aja. Masih yang megang gak tahu ya, mungkin kayak saat ini juga masih megang. Kalau misalnya idol yang atas itu masih Nogi kalau gak salah deh, masih Nogi. Dan sekarang juga banyak member baru masuk di Nogi. Udah generasi ke-6 baru lagi dikenalin satu-satu di itu soalnya. Oh iya, yang lu Yang gue apa nih? yang lu kirim apa kasih tahu kemarin? Oh iya, yang gue kasih tahu kemarin. Iya nih, Nogi. Adik-adik baru. Berarti dalam hati masih Nogi ya. Itu cuma Ya. selingan cerita ya dinamika lah ya. Dinamika lah ya. Terus Iya enggak, maksudnya ya gitu. Maksudnya ini sangat-sangat wow banget di dunia peridolan kan. Segudang masalah yang kayak gitu. ya sesuai mungkin konsepnya memang dibuat rebel kali ya. Iya, rebel. Jalan bener. ceritanya juga rebel Iya. dan ternyata gak sustainable. Nggak sustainable. Sustainable. Akhirnya dia ganti nama Kurazakate, lagunya. Awal-awal emang lagunya masih kayak transisi dari emo ke bubbly. Gitu, dan akhirnya pada akhirnya kesana-sana lagi. Akhirnya kesana lagi, balik lagi ke ortodoks lah. Dan kesana jadi putih gitu. Dari yang gelap. Iya, dari yang terus gelap jadi putih ya. Lebih bright. Iya, kayak ya. Ya bagus lah menjadi kayak sekedar menjadi milestone gitu kan. Iya. Kayak ada loh dulu yang ada kayak yang gini. namanya, iya. Bahkan album terakhir tuh kayak istilahnya judulnya adalah ya kita pernah ada di suatu Di scene inilah ya. di scene ini kita istilah judulnya gitu, Eien Yori Nagaku Watashi wa Iru, kayak gitulah maksudnya. Kita pernah ada Kita pernah ada di, gitu. apa Ini namanya? bahwa- Alien itu apa?
selamanya. Ya, lebih lama dari selamanya kita juga sebenarnya kita ada di situ gitu. Maksudnya ya pokoknya selamanya kita ada itulah. Itu ya memang kayaknya memang formulanya AKP itu apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang terjadi. Kayaknya emang market research-nya dibuatlah kayak iya gitu. Sih. Kayaknya gitu dan mereka punya itu. Karena akhirnya dibalikin lagi ke member. Lu jadi harus kayak gini, melihat emosi yang ada di forum direfleksikan dengan single atau apa gitu. Wah, market research yang sangat dalam ya. Sangat dalam kayaknya, mungkin. Jadi biar ketika itu keluar semuanya relate. Iya. Ya, bisa jadilah. Ya apa sih yang nggak bisa? Benar. Gitu. Maksudnya masih buatan manusia juga. Sekarang gue menunggu gebrakan-gebrakan kayak Keyaki dulu pertama itu sih. Oh, dari AKP maksudnya? Dari mana aja boleh lah. Oh, yes. Konsep-konsep baru gitu, kayak idol yang emo gitu, idol yang edgy kan. Kemarin keluar di Keyaki, sekarang kayak masih belum sih. Belum ada. Kalau di bayangan lu apa kira-kira yang sekiranya kalau gini menarik ya? Jangan jauh-jauh ya. Iya benar. Imajinasinya jangan jauh-jauh nih. Beberapa yang kayak gue kasih contoh, beberapa idol underground yang gue pernah nonton tuh mungkin jatuhnya kayak jadi gimmick sih kalau terlalu jauh tadi ya. Kayak itu dia bawa alat musik Jepang tradisional taiko tuh. Jadi bawa taiko drum gede-gede manggung sambil ngidol gitu. Lu emang suka yang energetik gitu ya? Iya, tapi itu juga menurut gue nggak akan bisa jadi mainstream. Terlalu apa ya? Terlalu unik lah, terlalu unik. Bahkan yang waktu itu kita pernah bahas yang apa shoegaze idol itu. Idol shoegaze ya. Mungkin bisa kayak dari segi ya, membernya Nogisaka gitu kan banyak. Mungkin ada nih yang sekiranya digabung jadi bagus. Jadi kasih yang yang lain gitu. Agak susah sih. Tapi kalau yang Sakurazaka ini memang untuk potensi yang bikin balik lagi sih ada. Karena ada beberapa member yang bisa dipakai untuk jadi edgy itu lagi bisa sebenarnya. Ada beberapa member. Ada yang dance-nya bagus dan feel-nya bagus kayak yang sekarang. Ya mungkin ini sekilas aja lah ya. Di Sakurazaka itu ada yang namanya Morita Hikaru sama Yamasaki Ten. Ekspresinya sangat bagus untuk kayak dijadiin edgy gitu. Ya kalau enggak ya bikin dari nol lagi ya. Dari nol. Atau enggak dari nol lagi. Bisa. Audisi lagi. Ya, apa sih yang kurang? AKP udah banyak bikin aja lagi. Marketnya ada. Yang dikit-dikit juga. Iya. Udah formulanya udah dapet gitu. Ya, itu teman-teman. Silahkan komen kalau yang menurut kalian, kayaknya nggak gitu atau apa ya? Atau ada ide konsep-konsep kalau mau bilang nggak gitu, nah ini. Brengsek. Kami kan hanya beropini Pak. Ya. Tapi ya kalau dilihat dari ceritanya, gue kalau yang ini nggak tahu ya teman-teman. Tapi kalau dilihat dari ceritanya, memang menjadi sesuatu yang menarik juga sih. Menjadi setidaknya bisa menjadi uang. Ya, sampingan lah ya buat AKP. lagi. Dan mungkin kita tunggu gebrakan selanjutnya dari AKP. Sejauh ini masih Nogi lah ya. Masih Nogi. AKB ya, EKB juga udah sedikit. Ya masih teater masih jalan. Teaternya baru direnov. Ya baru direnov lagi. Yang di Akihabara. Ya betul. Baru selesai direnov. Kita lihat. Ini masih jalan lah pokoknya. Kita tunggu angka selanjutnya apa ya. Ya masih 48, persaingan masih oke lah. 48, 46. 44. Itu yang baru apa? Yang AKP yang baru yang biru. Yang baru yang biru itu Bokuraga Mita. Oh, yang panjang itu ya? Ya itu. Yang sekarang iklannya ini Cintai, jualan itu properti. Properti sewa properti. Sewa properti. Ya selalu ada jalan lah. Selalu ada jalan lah. Oke. Ya, terima kasih teman-teman udah selalu dengerin Idol Cafe. Kalau mungkin ada teman-teman yang punya idol, punya ide gitu. Bahas ini. Nah, silahkan DM atau enggak komen. Nanti kita diskusikan pada expertnya. Expert mana ada? Sok tahu ya. Kamu sok tahu juga di sini Pak. Kayak gitu, dan terima kasih udah dengerin selalu Idol Cafe. Jangan lupa seperti biasa follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Di sana ada blog, bukan blog. Di sana biasanya gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang Jepang dan hal-hal yang berkaitan tentang podcast ini. Dan jangan lupa juga teman-teman kunjungi langsung di
website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling akhir, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Oke, sekali lagi terima kasih teman Tokyo udah dengerin selalu Idol Cafe di Night in Tokyo. Selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi di Idol Cafe selanjutnya. Bye bye. Bye bye.